Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan semoga tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam tadi. Sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kami akan belajar tentang sakramen tobat. Kiranya apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang sakramen tobat? Sakramen tobat itu apa ya? Sakramen tobat itu seperti kita bertemu Yesus untuk minta maaf kalau kita berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah kan? Nah, sakramen tobat ini adalah cara kita membersihkan hati kita supaya kembali dekat dengan Yesus. Sakramen tobat adalah tanda Allah menerima kembali anaknya setelah ia mengakui dosa-dosanya dan bersedia berbuat baik lagi. Dalam sakramen tobat, penyesalan saja tidak cukup. Harus ada niat baik untuk mengubah cara hidup lama yang buruk ke cara hidup baru yang lebih baik. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan kisah tentang Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, kisah ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Pada suatu hari, seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan malam di rumahnya. Namun, seorang perempuan berdosa datang juga ke rumah itu untuk menemui Yesus. Ia membawa minyak wangi yang sangat mahal harganya. Ketika semua orang sedang makan, tiba-tiba perempuan itu sujud di kaki Yesus, menangis dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dibawanya. Sambil menangis, ia menyesali semua dosanya dan memohon pengampunan. Melihat hal itu, Simon orang Farisi berkata bahwa Yesus tidak bisa menjadi nabi karena ia sudah disentuh seorang pendosa. Mendengar hal itu, Yesus berkata, "Simon, jika ada 2 orang yang berutang, yang satu 50 perak dan yang lain 500 perak, kemudian utang mereka dihapuskan, kira-kira siapa yang merasa lebih dikasihi?" Simon menjawab, "Tentu saja yang utangnya lebih banyak." "Benar," jawab Yesus. "Ketika aku datang ke rumahmu ini, kamu tidak mencuci kakiku, tetapi perempuan ini membersihkan kakiku dengan air matanya. Kamu tidak memberi ciuman selamat datang kepadaku, tetapi perempuan ini tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Kamu tidak meminyaki kepalaku, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi yang harganya mahal. Perempuan ini seorang pendosa, tetapi aku mengampuni dosanya karena ia sangat mengasihiku." Lanjutnya. Jadi baik anak-anakku yang terkasih, dari teks kitab suci di atas yang telah kita dengar bersama, mengapa kita perlu bertobat? Ya, yang pertama, karena kita sayang Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat salah, hati kita jadi sedih karena kita sudah membuat Yesus jadi sedih juga. Dengan tobat, kita menunjukkan kalau kita sayang Yesus dan mau jadi lebih baik. Yang kedua, supaya hati kita bersih.
Seperti baju yang kotor, hati kita juga bisa berbuat kotor karena perbuatan salah. Tobat itu seperti mencuci hati kita supaya bersih. Oke, jadi baik anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita singkat tentang Anton dan sepeda. Anton meminjam sepeda temannya tanpa izin. Saat bermain, Anton jatuh dan merusak sepeda itu. Anton takut dan tidak berani mengaku. Tapi akhirnya Anton memberanikan diri untuk cerita kepada temannya dan meminta maaf. Oke, jadi baik anak-anak, bagaimana perasaan kita setelah melakukan kesalahan itu? Misalnya, kita sudah merusak barang milik orang lain atau milik saudara kita. Bagaimana perasaan kita? Tentunya yang pertama kita merasa takut untuk memberitahu dan kita menjadi tidak berani untuk mengaku. Namun, sebagai anak yang baik, kita harus tetap memberitahu apa yang telah kita lakukan agar kita bisa bersama-sama mencari solusi yang baik. Oke, kita masuk ke hal-hal yang harus dilakukan saat ingin menerima sakramen tobat. Yang pertama, kita harus menyadari dan mengakui dosa-dosa kita. Yang kedua, kita harus menyesali dosa-dosa kita. Yang ketiga, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi. Yang keempat, kita mohon pengampunan dengan tulus hati. Yang kelima, kita bersedia dengan cara hidup yang baru, yang lebih baik. Oke, jadi anak-anakku terkasih, di sini ada tata cara tentang pengakuan dosa secara pribadi. Nah, ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita akan memasuki kamar pengakuan. Kita berlutut dan menerima berkat dari imam. Kita pun membuat tanda salib untuk membuka pertobatan kita. Sesudah itu, pengakuan kita bisa dimulai. Oke. Sebelum melanjut ke tata cara pengakuan, mari kita bersama-sama melihat kamar atau ruang pengakuan dosa. Nah, seperti ini ruang pengakuan dosa. Di dalam sudah ada seorang imam yang menanti kita dan mendengar dosa-dosa kita. Oke. Setelah kita berada di dalam ruang pengakuan, kita harus mengungkapkan kata-kata seperti, Bapak, saya terakhir kali mengaku dosa pada, kita sebutkan saat terakhir kali kita mengaku dosa. Jika belum pernah mengaku dosa, katakanlah, Bapak, ini untuk pertama kalinya saya mengaku dosa. Selanjutnya kita mengatakan, saya menyadari bahwa selama ini telah berbuat dosa. Oleh karena itu, di hadapan Bapa, saya mau mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada seluruh umat Allah yang kudus bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya telah berdosa karena di sini anak-anak menyebutkan dosa-dosamu dengan jujur. Setelah itu, anak-anak mulai mengatakan, saya sungguh menyesali semua dosa-dosa saya itu dan dengan hormat meminta pengampunan serta penitensi yang berguna bagi saya. Nah, anak-anak, setelah kita mengakui dosa-dosa kita mendengarkan baik-baik nasihat imam dan hal yang harus kita lakukan sebagai penitensi atas dosa-dosa kita. Selanjutnya, imam akan meminta kita mengucapkan doa tobat. Jadi mari kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku.
Aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Oke, nah ketika imam memberikan absolusi, kita juga membuat tanda salib sambil mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari kamar pengakuan. Sesudah mengaku dosa, selain mendoakan doa-doa penitensi, sebaiknya kita juga mendoakan doa syukur atas pengampunan dari buku Puji Syukur nomor 27. Oke, lebih lanjut. Apa itu penitensi? Oke, pasti kita bertanya-tanya ya, apa itu penitensi? Jadi penitensi adalah silih atau laku tobat yang harus kita lakukan sebagai denda atas kerusakan rohani yang timbul akibat perbuatan dosa. Oke, itu arti dari penitensi. Setelah itu pasti kita akan bertanya, oh apa itu absolusi? Jadi absolusi itu adalah pengampunan dosa yang diberikan Allah melalui para imam. Oke. Jadi baik anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita-cerita tadi, dan juga tata cara dalam pengakuan. Sekarang mari kita bersama-sama mengerjakan tugas tambahan. Tugas tambahan ini boleh ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Jika kalian mengalami kesulitan, mintalah bantuan orang tuamu untuk mengerjakan tugas ini. Oke, nomor 1, apakah sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa itu? Nomor 2, mengapa kita perlu menerima sakramen tobat? Nomor 3, di mana kita mengaku dosa dan melalui siapa Tuhan Allah mengampuni kita? Yang keempat, bagaimana cara menerima sakramen tobat? Yang kelima, apa yang kita lakukan setelah menerima absolusi atau pengampunan? Oke, jadi baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua ya. Oke, jadi baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengampun, kami berterima kasih kepadamu karena telah Kau beri kesempatan untuk belajar. Semoga melalui sakramen tobat yang kami pelajari, kasih-Mu makin kami rasakan. Kuatkanlah kami agar berani meminta maaf kepada orang lain. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, jadi baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi.